Sahabat Visi.News, berjumpa lagi dengan Ngador, Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya, Aib S. Abdullah, sebagai pemandu Ngawangkong pada siang ini. Pada edisi kali ini kita akan ngawangkong hal yang sangat menarik, terutama mengenai pendidikan karakter yang sekarang itu sudah banyak yang membicarakan tentang itu. Tapi tentunya pada siang ini kita akan berangkat dari sebuah sekolah yang memang sudah menerapkan itu dari awal berdirinya hingga sekarang, karena memang dimiliki dan dikelola oleh orang yang sangat ahli di bidangnya. Baiklah sahabat Visi.News, kebetulan pada siang ini pemilik, owner sekaligus pimpinan daripada sekolah tersebut sudah ada di hadapan kita. Namanya Profesor Dr. Haji Dadi Permadi M. Education. Beliau adalah sebagai pimpinan daripada SMK Widya Utama di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Nanti yang akan sangat menarik, beliau ada hasil penelitian dari sekitar 60 siswa pendaftar baru, hanya 2 yang tidak merokok. Jadi 58-nya, waduh, sangat ini ya, sangat memprihatinkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Ya, baik, Prof. Kita sekarang ingin bicara mengenai ini yang sangat mengkhawatirkan, pendidikan karakter. Kebetulan kalau di sini sih sudah bukan teori lagi ya, kelihatannya sudah langsung praktek. Ya. Itu gimana, Prof? Mengenai hasil penelitian itu dari jumlah 60 siswa tahun ini ya, pendaftar tahun ini, ternyata hanya 2 yang lolos tidak merokok. Prof, cerita dong. Baik, itu. Jadi Pak Aib, kalau bicara pendidikan karakter, memang kita sudah lemah sejak di sekolah dasar begitu, dan itu berlanjut ya, ke SMP dan kemudian akhirnya berlanjut ke SMA dan SMK. Jadi bagaimana kita prihatinnya, ya, pemerintah ingin agar karakter-karakter yang dasar itu bisa bukan hanya diajarkan gitu ya, tapi juga dipraktekkan. Tapi kan ternyata ada beberapa kendala yang sebenarnya itu kalau kita bicara kendala tidak terlalu susah lah. Jadi kalaupun pemerintah itu sekarang ingin mengembangkan pendidikan karakter gitu, ya, bagaimana caranya? Nah, di sini di SMK Widya Utama, ya, kami baru berdiri sekitar 15 tahun gitu. Tapi masalah karakter itu sudah kita tanamkan sejak mereka masuk. Misalnya untuk karakter kedisiplinan, ya, pada awal mereka ini masuk di SMK Widya Utama, waktu masa orientasi kita melatih PBB-nya pun bukan oleh Satpam dan bukan oleh Hansip, tapi oleh tentara aktif gitu. Langsung. Ya langsung. Jadi biarpun hanya singkat lah, 1,5 jam dalam 1 hari, dalam 3 hari, mereka belajar disiplin oleh tentara langsung. Dan kemudian juga itu dipraktekkan pada waktu upacara bendera. Jadi ada rekayasa tertentu upacara bendera itu, ya, kita bina mereka bahwa sebelum tertib upacara tidak dilaksanakan, sehingga ada pemeriksaan barisan, ya, ketertibannya akan dijaga. Terutama juga pada waktu pembinaan upacara itu bicara menyampaikan pembinaan, itu seorang pun tidak boleh ada yang bicara, tidak boleh melakukan yang namanya interupsi. Nah, karakter itu kan harus ditanamkan kan sejak awal, ya, sejak dini bagi mereka. Mari kita lihat data-data yang dilakukan oleh saya dulu. Dan juga saya kan masih di Dewan Pendidikan ya, sekarang sebagai ketua tim ahli katanya begitu. Bagaimana tidak memprihatinkan, kita sudah melakukan survei atau juga penelitian awal ke sejumlah SD atau sekolah-sekolah dasar. Ternyata siswa sekolah dasar yang melakukan sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah itu tidak lebih dari 10-20%. Nah, kenapa sarapan pagi itu penting?
Mau bagaimana mereka cerdas, siap belajar, kalau mereka belajar dengan perut yang keroncongan, gitu. Padahal sarapan pagi itu kan tidak terlalu susah. Kita sudah uji cobakan di SD Cimaung, kemudian ada sekarang di uji cobakan di SD Korpri di Bale Endah. Mereka diwajibkan untuk membuat sarapan pagi, kemudian dibina juga bagaimana caranya. Gini ya teorinya, kalau misalnya otak itu diberi makanan, biarpun pagi-pagi itu hanya cuma dengan nasi goreng ini, misalnya saking miskinnya kan cuma bisa makan ya nasi pakai garam, kemudian minumnya air putih. Tapi yang namanya O2, oksigen kan diperlukan bagi otak. Nah kemudian kenapa harus makan nasi? Nasi itu kan ada glukosa, glukosa itu juga penting untuk apa? Ya untuk nanti di otak ini, jadi otak itu harus diisi ya dengan gizi biarpun sederhana itu supaya mereka itu siap belajar. Yang terjadi kan sekarang mereka itu jajan-jajan di sekolah yang tidak dijamin kebersihannya. Ya kan sering kita kan menonton atau kita mendapatkan berbagai berita keracunan susu, keracunan permen, keracunan makanan-makanan itu. Belum lagi kan kalau mereka jajan itu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Coba kalau mereka ya. Jadi dengan mereka membiasakan sarapan pagi bukan hanya mengembangkan keterampilan mereka. Untuk apa? Untuk bisa mengerjakan itu ya sendiri. Jadi ada ironis, tujuan pendidikan itu bukan hanya terampil, berbudi pekerti luhur, ya, cerdas, bertanggung jawab, itu bertakwa Tuhan Indonesia. Ini yang terakhir ini yang susah, yaitu apa? Mandiri gitu. Nah gimana? Itu kan tidak diupayakan. Padahal itu gampang atau mudah saja. Dari kelas 4, 5, 6 itu mereka bisa membuatkan sarapan pagi dengan nasi goreng yang sederhana. Nah di sekolah kami ini kita sudah himbau gitu. Nah ada penelitian yang menarik, penelitian yang menyangkut mengenai masalah bagaimana kenakalan remaja itu. Siswa baru 60 orang yang kami itu saya periksa kebersihan paru-parunya. Ternyata dari 60 orang itu cuma 2 orang yang paru-parunya bersih karena mereka tidak merokok. Dan mereka itu merokok yang 58 itu sejak SMP. Dan mereka merokok itu dari mana uangnya? Saya katakan, ya usaha-usaha yang maaf ya itu memperdayai orang tuanya. Mau bagaimana? Ya. Jadi dengan demikian keprihatinan kita ini bagaimana tuh kenakalan remaja itu? Mereka pulang sekolah, ya, pulang sekolah itu biasanya mampir ke warung-warung rokok. Bayangkan kalau mereka itu besok lusa, ya. Makanya maaf nih, saya kan pernah jadi kepala SMA negeri gitu, ya. Lalu saya tanya, apa cita-citamu? Nak, itu kepada siswa yang kelas 2. Daya ngacungmu. Oh, mau jadi daftar tentara, mau jadi perwira di Akabri, saya wisana Akabri. Kamu merokok ya? Merokok? Oh, enggak bisa. Ya. Karena nanti itu sekarang untuk jadi perwira, untuk jadi polwan, harus orang-orang yang cakep dan bersih segala-galanya dan sehat segala-galanya. Bagaimana kan kita prihatin, ya? Baik kebiasaan-kebiasaan merokok, mereka ini saya kira susah dihilangkan. Harus bagaimana? Gitu kan? Silakan aja dengan data-data yang lain. Ya, bandingkanlah begitu. Silakan. Prof, itu dari yang 58 perokok itu putra-putri, Prof? Kalau putri hanya baru 1 orang yang saya periksa. Betul. Ya, pernah beberapa tahun yang lalu gitu siswi gitu karena saya curigai gitu kok kenapa kelihatannya kurang sehat. Nah, lalu saya tanya itu, mau kamu periksa paru-parunya? Ya, saya periksa. Lalu saya periksa, kok paru-parunya tidak bersih? Saya tanya kamu, gimana kamu di rumah? Ya, dia di rumah ternyata rumahnya sempit, lalu orang tuanya dan saudaranya merokok. Itu yang namanya merokok pasif. Merokok pasif. Jadi dia diam atau berada di pinggir yang merokok, jadi ketularan juga. Nah, itu sama saja bahayanya. Merokok aktif dalam merokok pasif. Jadi hasil penelitian itu di paru-parunya sama dengan perokok ya, Prof? Ya, tidak bersih. Tidak bersih. Tidak bersih. Kalau yang tidak pernah ada asap rokok itu bersih paru-parunya. Maaf, saya belajar juga ilmu kedokteran lah. Saya manfaatkan. Iya. Prof, Siap. maksud saya begini, Prof.
Tadi kan ada 60 yang diperiksa, 2 bersih. Ya. Nah, yang 58 ini anak-anak laki-laki dan perempuan atau Laki-laki saja. Oh, jadi 58 ini laki-laki Yang semua. tahun ini mah cuma laki-laki. Oh, kebetulan yang daftar ke sini Ya. dari 60 itu semuanya laki-laki. Laki-laki. Kalau yang perempuannya nggak diperiksa enggak. Oh, gitu. Dan kita juga tanyakan, jujur saya tanyakan kepada siswi-siswi itu. Betul. Begitu yang lainnya ada yang sekitar 100. Siapa yang pernah merokok? Mereka tidak mengakui, benar. Iya. Tidak merokok. Tidak merokok ya, Prof ya. Jadi kalau yang tahun ini, tahun 2023 ini daftar ke SMK Widya utamanya berapa, Prof? Ada sekitar 120, 4 jurusan itu. Ya, 4 Yang jurusan. itu Di 4 sini kan jurusan, jurusannya ya? perhotelan, tata boga, pariwisata dan perbankan. Iya. Yang kita Prof, kenapa dari sekitar 100 lebih itu, Ya. ya, Prof Dadi ini hanya meneliti ke 60 orang, tidak Ya. semuanya gitu, Prof. Oh ya. Jadi sebenarnya yang sudah juga ya kelas 2, kelas 3 diperiksa tiap tahun. Oh, gitu. Tapi Iya, tetap iya. berkisar yang tidak merokok cuma 2 sampai 3 orang. Jadi angkanya tidak berubah ya? Tidak berubah. Persentasenya seperti itu. Tetap ya, Prof? saja cuma 2-3 orang. Iya, Sudah 3 iya, tahun iya. terakhir diperiksa mereka begitu Iya, kan. iya. Ya, kita prihatin kan itu kan. Ya. Berarti cukup berat juga ya, Ya. kebiasaan anak-anak ini dari mulai seusia itu sudah menjadi pecandu ya, Prof Ya, ya, pecandu. Ya, pecandu rokok. Iya. Ya, gitu. Nah, kira-kira Prof ya, kalau sudah melihat fakta kenyataan Ya. seperti itu, Prof, ini oleh sekolah ini seharusnya disiasatinya seperti apa, Prof ya, supaya nanti si anak-anak ini paling tidak bisa mengurangi lah ya, Prof ya, gitu, bisa mengurangi kebiasaan tersebut dan bisa menjadi lebih baik, Prof. Ya. Jadi saya pun punya ide. Mari kita tanamkan tadi pendidikan karakter itu sejak dini. Ya, taman kanak-kanak SD begitu. Perbaikilah yang namanya upacara bendera. Kemudian beri pembinaan yang seperti sudah saya lakukan di negeri. Ya, mereka diberi gambar otak gitu. Ini otakmu, mereka ngerti dengan bahasa yang sederhana. Misalnya saya tanyakan begitu. Adik-adik tahu motor hidupnya dengan apa? Dengan bensin, Pak. Oh, tahu ya begitu. Nah, ini otakmu itu hidupnya dengan apa? Yaitu dengan makanan, dengan gizi. Kita keliling ke kelas-kelas di korpor itu tiap hari. Gitu saya itu ya. Ini bukunya ya yang saya susun bagaimana mengembangkan kecerdasan kan. Gitu. Jadi intinya ini ada gambar otak yang menarik gitu. Ya. Berikan penjelasan ya bahwa ini adalah buku yang berisi tentang bagaimana supaya anak-anak kita ini cerdas. Yang salah satunya berisi coba biasakan sarapan pagi. Ya, begitu. Tidak terlalu susah kan membuat sarapan pagi itu. Betul. Jadi kalau bicara mau kecerdasan itu ya, karakter kecerdasan yang pertama itu, marilah siswa-siswa dibiasakan sarapan pagi. Mari perbaiki upacara bendera pada waktu itu. Jangan hanya mengugurkan kewajiban. Ini mah asal saja bukan upacara bendera. Ya, tidak ada upaya-upaya bagaimana membina supaya coba dengarkan. Nah, kalau pembina upacara ibadah, kamu jangan bicara, itu orang yang paling tidak sopan. Berikan penjelasan. Itu agar makanya kemudian bagaimana pentingnya Anda ini sarapan pagi, jangan jajan-jajan di sekolah terlalu banyak. Karena sekarang apalagi, kan sudah ada isu-isu sekarang. Permen di taman narkoba, mau bagaimana? Yang dimakan kan cilok, cireng, itu yang kurang bergizi kan. Jadi belajar apa juga dengan sarapan pagi, belajar ekonomi, belajar hemat. Dan yang penting tujuan pendidikan itu yang dicapai yaitu mandiri gitu, mengerjakan sesuatu itu sendiri. Nah, jadi jangan sampai tujuan pendidikan ini jauh panggang dari api. Yang kecil dulu lah kalau bicara karakter. Jadi kalau di sana upacara bendera mah apalagi. Saya katakan percuma kamu bicara hari Senin Pancasila gitu. Mana sih implementasi pendidikan? Ya, maaf ya saya katakan mana yang mendasar? Kalau mendidik mereka ini menjadi seorang yang Pancasilais, hargai kalau orang lagi bicara tidak melakukan terus itu karakter Pancasila. Itu ya pernah ada saya bilang upaya-upaya yang makanya maaf sistematis ya dan juga misal tadi sarapan pagi gitu ya ekonomis kan tidak begitu gitu ya
Prof, punten nih. Siap. Kalau misalnya tadi kan itu seolah-olah setiap siswa itu harus ya, Ya. sarapan pagi. Ya. Nah, bagaimana misalnya Prof kalau yang begini? Kan ada yang dibiasakan di keluarganya itu ada yang puasa Senin Kamis, Oh, ya, itu atau ada bagus. puasa Daud, itu sih nggak ada pengaruh ya, nggak apa-apa. Begini ya, gitu. Iya, Prof. Yang jelas kalau mau puasa Senin Kamis seperti saya, maaf itu, harus sahur minimal beberapa teguk air, ya, dan beberapa saya nasi atau roti. Jangan sekali-kali ya puasa Senin Kamis malamnya tidak sahur. Saya rasakan sendiri. Gitu. Kenapa terjadi? Infeksi saluran kencing pernah terjadi gitu. Karena tidak Karena sahur. apa? Tidak sahur karena tidak ada sedikit pun makanan. Gitu. Iya, Yang salah bukan puasanya, disiplin orang yang berpuasa ini saya rasakan sendiri begitu. Ya, itu bagus, gak ada masalah. Itu. Puasa itu Kalau menyehatkan. Prof Dadi sendiri dari kapan tuh puasa Senin Kemisnya? Saya dari dulu lah. Dari dulu ya Prof? Ya? Waduh luar biasa. Sekarang udah lebaran pun kita Iya. coba. Iya, ya artinya tadi seperti kata Ya. Prof Dadi ya. Jadi sarapan itu wajib, tapi kalau yang biasa puasa di keluarganya Senin, Kamis atau puasa Daud, yang penting sahur. Iya, betul. Ya, bagus Prof. Ya, siap. Nah, sekarang kita beranjak nih ke sekolah ya, karena Ya. kan di sini sudah diterapkan nih pastinya disiplin ya, Prof ya. Ya, siap. Karena bosnya ini pakarnya bidang disiplin dan karakter. Nah, begini maksud saya itu. Di sini kan ada 4 jurusan ya, Prof ya. Ya, siap. Nah, dari 4 jurusan ini bagaimana nih pola penerapan ya, pendidikan karakter termasuk disiplin tadi. Itu pola ajarnya seperti apa, Prof? Ya tadi ya, jadi pada waktu orientasi disiplinnya diberikan oleh tentara. Betul. Jadi gini, pendidikan itu harus ada ruhnya. Apa ruh pendidikan seperti tadi? Ya, mengajar mereka tentang disiplin tidak bisa oleh hansip dan satpam gitu. Ruh yang ada itu oleh tentara. Lalu di sini misalnya belajar masalah perhotelan. Guru perhotelannya ini adalah mereka yang minimal tuh 15 tahun bekerja di hotel. Nah, ini sudah mengarahkan kepada hal-hal yang menuju kepada profesional. Saya sendiri ngajar di sini. Mengajar apa Sar? Ilmu komunikasi. Oh, Ilmu komunikasi. mahal Gimana, bayarannya, Prof? sama saja. Saya dibayar guru biasa saja. Tapi yang penting kalau saya ikut terlibat di kelas itu saya diselipkan pembinaan itu. Jadi saya bisa membina mereka masalah karakter. Yang alhamdulillah dari sini 70% lulusan SMA utama bekerja. Yang di luar juga banyak. Dan belum pernah ada mereka yang bekerja baik di Indomaret, baik di hotel, di restoran tuh mengeluh gitu. Itu bahwa mereka tidak disiplin. Nah, itu bedanya. Belum pernah ada laporan. Makanya di sini kan kita punya moto different and distinctive. Beda dan unggul, di luar ada nanti betul, ya. betul. Misalnya, apa itu beda dan unggul, different and distinctive. Ya kita di sini kan beda di sini dari awal. Dari pintu gerbangnya gaji sudah berbeda. Sudah ditanamkan ada nilai-nilai filosofi kan. Tuh ada patung Ganesha yang sama seperti di ITB. Itu kan simbol dari Pak. Ganesha itu timbul ya, simbol dari pendidikan ya. Kecerdasan, kemakmuran dan apa itu kemakmuran. Minus ke Thailand. Saya terkejut dari ornamen atau hiasan-hiasan di kamar-kamar hotel itu adalah alat-alat pertanian. Jadi mereka itu tidak melupakan bahwa sekarang jadi negara yang maju, yang modern itu bahwa dulunya ini adalah ya dunianya atau mata pencarian penduduknya adalah pertanian. Makanya di sini kan ada nih, ada asupan, ada bubu untuk menangkap ikan, ada tolombong, lihat itu kan, ada carangka di sini, ada boboko, itu ada gayung, dan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oleh saya, ya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini alat pendidikan, ya alat pendidikan mereka supaya mengenal begitu. Ada gitu itu setiap jenis ini terjemahannya? Ya itu ada. Misalnya boboko Ada, ya? kan. Boboko apa itu, Bro? Itu kan nasi kan rice box, gitu. rice box, Iya, rice box. asipan, ada misalnya bedog, ya macet. Gitu. Ini cuma ada di sini nih sekolah Ada ini. sekolah lain Pernah kan lihat. ada ini dudukui kan itu apa farmer hats gitu, tolombong carrier, bubu fish trap.
Iya. Ya, fish trap kan itu. Iya. Itu. Iya, betul. Ya. Saya aja ini mah kreativitas gitu sendiri ya. lah. Dari Inovasi. betul. Saya melihat tuh. Jadi di Thailand tuh kamar hotel itu betul. yang ditempelkan di dinding itu apa? Kecerik gitu. Oh, di dinding hotel. Iya, hotel itu mewah ya. bintang 4 loh. Kecerik. Iya, Asupan. Berarti gitu. apa kekuatan Tidak melupakan betul, gitu. betul. Ya. Tradisi masyarakatnya Ya, itu ya. yang dulu itu Betul, betul. ya mereka tidak melupakan. Betul. Bahwa dulu tuh mereka ini juga hidup dari dunia pertanian. ya gitu ya. Iya. Nah, Prof. Siap. Sekarang mengenai kemandirian siswa. Ya. Ya, Prof ya. Itu bagaimana, Prof ya? Karena tadi kata Prof Dadi ini lulusan dari sini tidak pernah ada keluhan Ya. mengenai kemandirian. Memang problem pertama itu bukan hanya di sekolah menengah atas ya, Prof ya. Ya. Lulusan perguruan tinggi juga ternyata kalau kemandiriannya tidak terbangun itu tidak banyak yang susah kerja Iya, ya, Prof ya. susah kerja. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan bagaimana sih pola didik di sini sampai bisa anak-anaknya itu bisa mandiri. Ya. Jadi SMK itu kan bertujuan untuk namanya BMW. B-nya adalah bekerja, W-nya wira swasta, gitu kan ya. M-nya melanjutkan. Oh iya. Jadi iya. di sini tuh yang melanjutkan hanya 1-2 orang saja. Ya, dan mereka berhasil melanjutkan tuh ada yang ke jurusan bahasa Inggris, ada yang relevan juga lah gitu ya. Kemana? Ke NHI mereka. Ya. Dari sini banyak ke meneruskan NHI. Iya, Kemudian iya. mereka lulus di sana ambil tata boga kan. Mereka bekerja di Timur Tengah. Oh, berarti Gitu. lulusan di sini banyak juga yang dari Banyak Timur yang bekerja. Tengah. Oh. Ada yang di Batam, ada yang di Arab juga ada. Iya, Begitu. Dan belum pernah ada yang komplain dari perusahaan misalnya dikeluarkan dengan tidak hormat atau karena tidak. Itu karena di sini lain. Ya. Gitu. Jadi dengan kita memakai bukan filosofi lah, credo itu ya, different and distinctive, beda dan unggul gitu. Kalau hari Minggu mereka jualan kue di depan, hasil dari tata boga di Minggu, Di depan di sekolah, sekolah, jualan mereka, ya kue-kue kan begitu. Betul. Kemudian ada beberapa siswa juga kelas 2 ya, gitu, yang pernah praktek bisa di sebuah hotel. Kalau hotel memerlukan tenaga sementara lah, part-timer gitu. Betul. Diundang juga mereka bekerja. Mereka dibayar 100.000 satu hari gitu. Ya, jadi belum pernah ada keluhan-keluhan. Jadi dari semua lulusan itu rata-rata memang sudah terserap ya dunia kerja 70%. 30%-nya itu ya wirausaha. Oh, iya. Begitu. Ya artinya lulusan dari sini semuanya tidak ada yang nganggur ya, Prof ya. Ya, boleh dikatakan tidak ada ya. masalah. Oh. Ya, yang wira swasta juga ada yang lapor gini, Prof, lapor saya mau bikin rumah makan kecil-kecilan. Ya, saya bikin konveksi, saya katakan tidak jadi masalah, yang penting kamu kerja. Sekolah tuh meletakkan dasar-dasar berpikir kan gitu. Ya, biarpun tidak relevan, tapi ya kamu kan bisa bekerja sendiri gitu. Betul. Ya. Prof, Siap. di sini fasilitas bangunan luar biasa ya. Mudah-mudahan. Terus materi ajarnya juga sangat berbeda. bagus. Ya. Bosnya juga profesor. Ya. Nah, Prof, berapa sih sebetulnya di sini matok harga untuk siswa ini? Mahal kayaknya, Prof. Kalau disebut mahal sih tidak, tapi ya? kita memberikan penjelasan pada orang tua, Bu. Misalnya kenapa jurusan tata boga harus bayar sekitar 3 juta? Bukan, di sini banyak praktek. Masa praktek yang harus kerat daging diganti tempe? Ya kan begitu. Kita berikan penjelasan. Dan selalu kita demokratis. Orang tua kita undang. Kalau misalnya untuk mau PKL, ada sejumlah biaya-biaya, kita terbuka. Sok silakan Bu, ini yang diperlukan. Mana yang tidak diperlukan? Saya katakan uang ini untuk itu mereka mengerti. Hanya kita fleksibelnya kudu dicicil. Gitu. Prof, jadi 3 juta ini biaya awal. Untuk awal masuknya. Awal masuk bayar 3 juta. Ya pakaian aja sudah 1 juta. Betul. Bayar masuk 1 juta. Kemudian biaya yang praktek. iuran bulanan 250. Terus apalagi biasanya yang dikenakan biaya? Ujian akhir ada. Enggak, kalau praktek sudah kan yang itu. Sudah masuk itu ya. Paling ujian akhir ada. Gitu ya. Ya, ada ujian akhir, bayar lagi. Gitu. Untuk selama pendidikan 3 tahun di sini itu biayanya berapa totalnya kira-kira, Prof? Per ini ya. Iya, per siswa gitu ya. Kelas 1 misalnya 3, kelas 2 juta. Tidak lebih dari 15 juta lah.
Selama belajar selama di 3 tahun udah. Oh gitu, murah sekali. Oh iya murah lah. Berarti 1 tahun itu cuma 5 Ya sekitar 5 jutaan. jutaan. Ya mungkin ada beberapa itu mah pribadi lah biaya Betul, operasional gitu. betul, Itu juga betul. sudah. Oh, Ya. 15 juta. Ya, Ya, jaminannya untuk bisa menghasilkan bekerja. manusia unggul Ya. dan mandiri. Iya itu. Ya itu kan. Iya, iya. Oh, Ya, jadi kalau ya saya pernah ditanyakan oleh sejumlah orang, Prof, gimana bisa mengembangkan sekolah? Masih boleh dikatakan kita ini masih 15 tahun baru. Kok bisa begini saya katakan. Itu gimana? Kalau dikaitkan dengan manajemen pendidikan. betul. Maaf ya saya katakan ini. Yang paling sulit punya sekolah itu adalah pimpinan yayasan. Ya kalau sekolah swasta. Sekarang itu di Indonesia ini kekurangan pemimpin yang tidak mau berkorban. Misalnya kalau saya punya sekolah ini, Betul. kan pilihannya maju atau mundur gitu. Nah sehingga demikian, yang terjadi kalau ada berbagai kesulitan keuangan, Iya, ya saya kudu apa? Kudu berkorban. Kalau istilah kudu nalangan. Mm-mm. Nah yang susah di Indonesia ini kan pemimpin itu tidak mau berkorban, tidak punya jiwa heroik lah istilahnya. Makanya betul ya, Iya, apa yang dikatakan saya ngutip apa yang kredonya Iwan Fals gitu. Sekarang tuh perlu pemimpin yang apa? Manusia yang setengah dewa. Susah. Iya, Yang saya rasakan maaf Betul, ya. betul. Saya mengembangkan sekolah ini ya, tanah-tanah saya ya, tanah yang saya punya Pribadi gitu ya. Pribadi sudah saya jual. Oh. Ya. Saya punya kolam saya jual. Saya punya rumah juga saya jual. Kenapa? Ya, mau mendirikan sekolah swasta itu ya resepnya jangan setengah hati. Total ya, Bro, Total. ya. Betul, Ya, betul. kalau setengah hati hasilnya setengah-setengah. Nah, begitu. Betul. Ya, pastilah tidak akan bermutu. Tidak akan bermutu ya, Prof ya. Gitu. Prof, sekarang kita bicara mengenai pengembangan nih, Prof. Ya. Tadi kita sudah banyak bicara sampai lulusan dari sini begitu mudah, begitu banyak terserap oleh dunia kerja dan banyak yang mandiri juga buka usaha. Pengembangan ke depan akan seperti apa, Prof? Ya, dari kita- media utama ini. Maaf ya, kita mengembangkan sekolah itu ya satu jangan serakah gitu. Ya, sudahlah yang 4 jurusan gitu kan kita kembangkan. Misalnya dua dunia pariwisata. Untuk perhotelan kita sudah bekerja sama dengan 30 hotel berbintang. Se-Indonesia. Ya di ini aja. Jawa Barat aja? Jawa Barat. Bandung juga sampai Lembang gitu. Jurusan pariwisata kita bekerja dengan lembaga-lembaga tur kan begitu. Tour and Perbankan juga kita bekerja sama dengan bank-bank. Jadi tidak ada masalah. Tidak, dunia usaha dunia industri itu pendukung. Betul, betul. Dan sementara ini tidak ada keluhan. Dari partner kita ini untuk PKL ya, untuk latihan kerja, untuk on the job training kan, Iya. mereka lancar, tidak ada masalah. Betul, betul. Kita buat MOU-nya kerjasamanya, ya win-win solution. Ya. Tidak ada masalah, tapi juga kita harus punya networking yang baik begitu. Betul. Ya, dengan mereka itu. Betul. Prof, ini katanya kan sudah ada bangunan baru lagi. Oh ya, siap, Untuk pengembangan itu akan seperti apa, Prof? Untuk pengembangan sekolah. Itu untuk jurusan bangunan itu kita diberi bantuan 1 miliar, Oh, 2 lantai, kemudian itu pemerintah memberikan bantuan untuk pengembangan jurusan pariwisata. Nah, jadi yang siswanya yang belum banyak di sini jurusan pariwisata. Mengapa? Karena kita harus menjelaskan kepada siswa-siswa itu, memberikan motivasi, dan masyarakat kita itu tidak mengerti. Gitu. Mau bekerja apa itu jurusan pariwisata. Itu saja. Kalau jurusan yang lain stabil lah. Kalau jurusan tata boga perhotelan, ya sekarang sudah banyak yang daftar. Gitu. Nah ini dunia pariwisata ini perlu dikembangkan. perlu didorong terus Ya, ya, Prof ya. perlu didorong. Ya, sehingga ya kita masih mengembangkan kerjasama dengan travel bureau. Kan? Iya. Begitu. Memang ada rencana pemerintah juga besok lusa memberikan bantuan lain. Misalnya kan sudah saya usulkan, sudah apa belikan bis. Coba belikan tuh bis yang mini. Kenapa bisnya. nih tidak dinaikkan aja sampai 5 lantai, Prof, atau 10 lantai? Saya kira mungkin kontur tanah di Balai Endah labil ya. Ya, Relatif kalau labil. pakai seperti rumah sakit Al-Ihsan gitu, waktu biayanya kan mahal. Ya, saya kira cukuplah sementara Oh iya. saya. Ada rencana mengembangkan sampai perguruan tinggi di sini, Prof?
Kalau perguruan tinggi ini, kalau saya lihat lah, sudah jenuh, ya. Sudah banyak perguruan tinggi yang ya akhirnya apa gitu. Betul. Perguruan tinggi swasta ini ya kurang banyak diminati, Oh, ya. iya. Susah, terlalu banyak perguruan tinggi swasta di kita ini. Ya dengan bidang-bidang studinya yang sudah terlalu umum juga begitu. Iya. Oh, Bisa. artinya memang sampai SMK saja Prof Ya, tidak sudah akan lah, dikembangkan. cukup. Ya, kita tidak serakah. Tidak serakah. Ini juga kalau saya ditanya gitu, Rob, gimana bisa memajukan dan mengembangkan sekolah? Ilmunya apa? Saya bilang semua ilmu itu diterapkan di sini. Itu semua ilmu. Semua ilmu Semua ya? ilmu. Nah, tapi juga yang penting seperti saya ini harus mengikuti apa? Ilmu manajemen modern. Kalau tambah ini ilmu manajemen modern, mungkin tertinggal. Betul. Ya. Dan kuncinya kan sekarang. Gitu. Kalau manajemen modern itu apa kita harus berpikir out of the box. Bukan keluar, bukan in the book ya. Out of the box. Out of the book. Keluar dari kebiasaan. Betul. Keluar dari zona nyaman. Ya, begitu. Melangkah ke depan lebih maju. Jadi kalau orang lain belum mengerjakan, kita harus sudah melangkah untuk itu. Gitu. Jadi sebelum orang lain gila, kita gila dulu. Jadi jangan sampai ketinggalan kereta. Iya. Gitulah. Aduh, iya. Terima kasih nih, Prof Dadi. Ini obrolan yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Kita jadi lebih tahu tentang SMK Widya Utama dan pola didik yang diterapkan di sini oleh Prof Dadi dan tenaga pendidik serta kependidikan yang ada di sini. Baik Prof, terima kasih banyak nih obrolan kita siang ini. Ya, semoga terima kasih. Betul, semoga ya, mudah-mudahan juga masyarakat bisa sedikit teori pencerahan lah. Sharing saja pengalaman. Gitu kan. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini obrolan kita pada Ngador edisi kali ini. Kita tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, makasih ya Prof ya.